Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Batrisya Sahira, Diki Wahyudi Sunjaya, Maitri Dian Mumpuni Prameswari, dan Nurulia Luciana. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model terjadinya masalah gizi. Model terjadinya masalah gizi dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model segitiga, yang kedua model jaring-jaring sebab akibat, yang ketiga model roda, dan yang keempat model multiple regresi. Yang pertama adalah model segitiga. Model segitiga dibagi menjadi 3 yaitu penjamu atau host. Penjamu atau host adalah hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya penyakit pada manusia dikarenakan keadaan manusia yang sedemikian rupa sehingga menjadi faktor resiko timbulnya penyakit antara lain 1. Umur, jenis kelamin, ras, kelompok etnik atau suku, hubungan keluarga. Yang kedua, bentuk anatomis tubuh. Yang ketiga, fungsi fisiologis atau alat tubuh. Yang keempat, status kesehatan termasuk status gizi. Yang kelima, keadaan imunitas. Dan yang keenam adalah kebiasaan hidup dan kehidupan sosial. Model segitiga. Penyebab terdiri dari biotis dan abiotis. Biotis khususnya pada penyakit-penyakit menular, yaitu protozoa, metazoa, bakteri, virus, dan jamur. Lalu abiotis terdiri dari nutrient agent, chemical agent, physical agent, mechanical agent, physics agent, genetic agent, lalu behavior agent. Lalu model segitiga. Lingkungan merupakan faktor ketiga penentu timbulnya suatu penyakit. Faktor ini biasanya disebut faktor intrinsik. Faktor lingkungan sangat menentukan dalam hubungan interaksi antara penjamu dengan faktor agen. Faktor lingkungan dapat berubah lingkungan biologis, seperti flora dan fauna termasuk manusia. Bersifat biotik, misalnya flora dan fauna yang berbeda akan mempunyai pola penyakit yang berbeda. Lalu lingkungan fisik, yang termasuk lingkungan fisik antara lain geografi dan keadaan musiman. Lalu lingkungan sosial ekonomi. Nah, bagian-bagian ini ada pekerja, perpindahan penduduk dan kepadatan penduduk, lalu perkembangan ekonomi. Model jaring-jaring sebab akibat, the web of caution. Teori jaring-jaring sebab akibat ini ditemukan oleh McMahon dan Fogg pada tahun 1970. Teori ini sering disebut juga sebagai konsep multifaktorial, di mana teori ini menekankan bahwa suatu penyakit terjadi dari hasil interaksi berbagai faktor. Misalnya, contoh faktor interaksi lingkungan yang berupa faktor biologis, kimiawi, dan sosial, menengah peranan penting dalam terjadinya penyakit. Model jaring-jaring sebab akibat atau the web of caution. Menurut model ini, perubahan dari salah satu faktor akan mengubah keseimbangan antara mereka yang berakibat bertambah atau berkurangnya penyakit yang bersangkutan. Menurut model ini, suatu penyakit tidak bergantung pada sebab yang berdiri sendiri, melainkan sebagai akibat serangkaian proses sebab dan akibat. Dengan demikian, maka timbulnya penyakit dapat dicegah atau dihentikan dengan memotong mata rantai dari berbagai titik. Model ini cocok untuk mencari penyakit yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup individu. Contoh, jaring sebab akibat mendasari penyakitnya jantung koroner, di mana banyak faktor yang merupakan penghambat atau meningkatkan perkembangan penyakit. Beberapa dari faktor intrinsik pada penjamu dan tetap. Yang lain seperti komponen makanan, perokok, inaktivasi, fisik, gaya hidup dapat dimanipulasi. Lalu ada model roda. Dalam model ini yang dipentingkan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Besarnya peranan masing-masing lingkungan bergantung pada penyakit yang diderita. Sebagai contoh, peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya daripada sorbun. Peranan lingkungan biologis lebih besar dari yang lainnya pada penyakit keturunan seperti pada penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Model ronda sendiri memerlukan identifikasi dari berbagai faktor yang berperan dalam timbulnya penyakit dengan tidak begitu menekankan pentingnya agen. Di sini dipentingkan hubungan antar manusia dengan lingkungan hidupnya.
Teori penyebab penyakit model roda menekankan efek yang kuat interaksi antara lingkungan, baik lingkungan sosial, fisik, dan biologis, dengan inti genetik manusia yang mana faktor host dikelilingi oleh lingkungan. Contoh pada penyakit herediter, tentunya proporsi inti genetik relatif lebih besar, sedang penyakit campak status imunitas pejamu, dan biologik lebih penting daripada faktor genetik. Peranan lingkungan sosial lebih besar dari yang lainnya. Dalam hal stres mental, sebaliknya, pada penyakit malaria, peran lingkungan biologis lebih besar. Multiple regression. Multiple regression diperkenalkan oleh Pearson pada 1908. Digunakan untuk mengetahui besarnya proporsi dari suatu variabel yang kontinu, yang berhubungan atau dijelaskan oleh dua atau lebih variabel. Contoh, hubungan antar jenis kelamin siswa, motivasi belajar, inteligensi, dan waktu belajar dengan prestasi di sekolah. Dari hasil, bisa diketahui mana prediktor lebih baik dalam memperkirakan prestasi. Yang kedua yaitu asumsi multiple regression. Asumsi multiple regression terbagi menjadi 3. Yang pertama non-zero variance, yaitu prediktor harus memiliki variance. Yang kedua no perfect multicollinearity, yaitu prediktor tidak berhubungan. Dan yang terakhir homoscedasticity, yaitu pada setiap level prediktor, variance residu harus bernilai sama. Selanjutnya ada jenis variabel dalam multiple regression, terbagi menjadi 3. Yang pertama variabel kriteria, yang kedua variabel prediktor, dan yang ketiga variabel kategori. Metode multiple regression. Metode multiple regression terbagi menjadi 3. Yang pertama hierarchical, yang kedua enter, dan yang ketiga komputer yang menentukan. Yang pertama hierarchical, yaitu prediktor dipilih berdasarkan informasi dari teori atau penelitian sebelumnya untuk menentukan urutan prediktor yang dianalisis. Prediktor yang telah diketahui dimasukkan terlebih dahulu. Yang kedua, enter, yaitu prediktor dimasukkan secara simultan. Urutan kadang lebih berdasarkan urutan pemasukan data. Dan yang ketiga, komputer yang menentukan. Komputer yang menentukan terbagi menjadi 3. Yang pertama, forward, yaitu mencari prediktor terbaik, memiliki korelasi tertinggi dengan outcome. Apabila sudah baik, dipilih prediktor selanjutnya. Yang kedua, stepwise, yaitu sama seperti forward ditambah dengan removal test. Dan yang ketiga, backward, yaitu kebalikan dari forward, di mana semua prediktor dimasukkan terlebih dahulu dan menghitung kontribusi masing-masing prediktor. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.